Informasi komoditas harga minyak mentah melanjutkan pelemahan usai Presiden Amerika Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Harga emas melemah menuju jalur penurunan mingguan di tengah kekhawatiran data inflasi Amerika. Sementara harga batubara masih membara ditopang penurunan stok di area tambang China. Harga minyak dunia melanjutkan pelemahan di Jumat pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Langkah tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang sebelumnya sempat mengerek harga energi global. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik tipis 1,3% ke level 89,17 dolar Amerika per barrel. Sementara itu harga minyak WTI Amerika Serikat menguat 1,4% di 86,48 dolar Amerika per barrel. Meski menguat secara intraday, kedua kontrak masih mencatatkan penurunan mingguan yang cukup dalam. Brent tercatat melemah 4,2% dalam sepekan terakhir dan WTI turun 4,4%. Harga emas dunia bergerak melemah di perdagangan Jumat pagi waktu Asia dan berada di jalur penurunan mingguan, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat dan potensi kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,3% di 4.200,82 dolar Amerika per troy ounce. Secara mingguan, harga emas berpotensi mencatat penurunan sekitar 2,8% di sesi sebelumnya. Harga emas sempat menyentuh level terendah dalam lebih dari 6 bulan sebelum akhirnya berbalik menguat setelah Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran dan mengindikasikan peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat. Harga batubara masih menanjak di topang permintaan masih tinggi. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Kamis waktu setempat ditutup di 148,55 dolar Amerika per ton atau naik 0,37%. Kenaikan ini memperpanjang tren positif harga batubara dengan menguat 1,08% dalam 2 hari terakhir. Harga batubara menanjak meski seharga minyak melemah. Karena ditopang, harga batubara kokas China naik ditopang berlanjutnya penurunan stok di area tambang yang membuat pasokan spot semakin ketat. Di saat yang sama, batubara kokas Australia mulai lebih kompetitif dibandingkan pasokan Mongolia sehingga menarik minat sebagian pabrik baja China. Dari berbagai sumber untuk KDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, minyak WTI melemah di 1,84% di level 86,10 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,16% di 17.714 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 2,04% di 4.198 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Agustus 2026 melemah di 0,22% di level 4.541 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat jelang libur akhir pekan ke level 17.900-an di tengah pelemahan indeks dolar Amerika yang terbebani kebijakan Trump yang menunda serangan ke Iran. Dikutip dari RTA, rupiah menguat di 0,39% di level 17.911 per dolar Amerika di perdagangan Jumat siang, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 17.893 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka di zona hijau menguat tajam di 0,42% ke 17.900 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Jumat pagi per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau melemah tipis di 0,03% ke level 99,827. Pelemahan ini melanjutkan koreksi di perdagangan sebelumnya di mana indeks dolar Amerika ditutup melemah tipis di 0,09%. Dolar Amerika melemah tajam setelah Presiden Amerika Donald Trump membatalkan rencana serangan militer ke Iran di menit-menit terakhir. Trump menyebutkan negosiasi dengan Teheran mulai mengarah pada kemungkinan tercapainya kesepakatan. Sementara itu, kantor berita semi-resmi Iran, Fars, melaporkan Teheran kemungkinan akan menyetujui kesepakatan tersebut meski belum memberikan respon secara resmi. Kita akan coba lihat, pemirsa, seperti apa update pergerakan nilai tukar rupiah termasuk dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan beberapa mata uang utama lainnya. Ya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp17.864 per dolar Amerika Serikat. Namun di penutupan pada pukul 15 sore hari ini,
Penguatan rupiah ini semakin signifikan, tepatnya di 1,88% penguatan dan sudah diperdagangkan di level 17.700-an, tepatnya di 17.788 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.759 rupiah, pound sterling di 23.919 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,40 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak menarik kembali ancaman serangan militer terhadap Iran. Langkah ini menjadi pembalikan sikap yang sangat drastis, mengingat hanya berselang beberapa jam sebelumnya sempat bersumpah akan mengepur Iran dengan sangat keras dan mengancam bakal menyita infrastruktur minyak Iran. Trump kembali mengklaim bahwa kesepakatan damai sudah dekat meski tanpa adanya konfirmasi apapun dari pihak Iran. Kepada wartawan di ruang oval Gedung Putih, Trump mengatakan penandatanganan kesepakatan dapat berlangsung paling cepat akhir pekan ini di Eropa, dan Wakil Presiden JD Vance akan hadir jika rencana tersebut terrealisasi. Trump juga mengklaim pemimpin tertinggi Iran telah menyetujui poin-poin kesepakatan, walaupun Trump tetap memperingatkan bahwa fakta tersebut belum sepenuhnya final. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan jumlah klaim tunjangan pengangguran awal naik sebanyak 4.000 menjadi 229.000 di minggu pertama Juni. Angka ini menyentuh titik tertinggi dalam 3 bulan terakhir dan berada tegas di atas ekspektasi pasar yang awalnya memproyeksikan penurunan ke angka 219.000. Sementara itu, klaim pengangguran lanjutan turut mencatat kenaikan sebanyak 24.000 menjadi 1.795.000, sedikit di atas estimasi pasar di level 1.780.000. Di segmen lain, klaim awal yang diajukan oleh pegawai federal juga naik sebanyak 89 menjadi 553, yang saat ini tengah menjadi sorotan seiring upaya pemerintah mengurangi jumlah pekerja publik. Kendati menjauh dari angka terendah di awal Mei, data ini secara historis masih merefleksikan fundamental pasar tenaga kerja yang cukup solid. Bank Sentral Eropa resmi menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun terakhir. Langkah ini diambil setelah Gubernur ECB Christine Lagarde memperingatkan lonjakan inflasi yang dipicu perang di Iran kini mulai merembet secara luas keluar sektor energi. ECB mengerek suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,25% dari sebelumnya 2%. Langkah ini sesuai dengan ekspektasi para ekonom dan investor yang proyeksikan adanya kenaikan 1/4 poin lagi di September mendatang. Meski demikian, ECB menegaskan tidak akan terikat pada komitmen awal, namun menyatakan posisi ECB tetap kuat dalam menavigasi ketidakpastian pasar saat ini. Presiden Christine Lagarde menolak anggapan keputusan yang diambil langkah yang terburu-buru karena risiko terbesar jika membiarkan inflasi mulai melonjak tanpa kendali. Situasinya akan jauh lebih sulit untuk kembalikan ke tingkat stabilitas harga. Dari berbagai sumber untuk KDX Channel.